Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi bersama saya Prito Widiarto dari tim pelajaran bahasa Indonesia.com. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menulis kalimat. Mungkin hal yang sepele ya tentang menulis kalimat ini, namun kenyataannya di lapangan penulis mendapati siswa atau bahkan mahasiswa atau bahkan guru sendiri masih ada yang belum tepat ketika menuliskan sebuah kalimat. Nah, kita akan ke pembahasan pertama dulu tentang pengertian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat disebut sebagai kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep, pikiran, dan perasaan. Atau bisa juga diartikan sebagai perkataan. Atau satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Nah, sekarang kita ke kaidah penulisannya. Ini yang sering kurang tepat ya. Yang pertama, ketika sebuah kalimat, huruf pertama dari sebuah kalimat adalah huruf kapital. Contoh di sini, saya membeli buku. Maka di huruf pertama ini harus kapital. Masih banyak yang menulis seperti ini. S-nya kecil ya. Itu adalah contoh yang tidak tepat. Nah, misalnya contoh yang lain. Ibu menjual sayur. Maka I-nya I kapital atau I besar. Ibu menjual sayur. Bukan ibu menjual sayur. Ini salah ya. Jadi huruf pertama harus kapital. Itu kaidah yang pertama. Berikutnya kaidah yang kedua adalah bahwa dalam kalimat diakhiri dengan tanda baca. Dalam kalimat ada 3 jenis. Yang pertama adalah kalimat berupa berita atau pernyataan, kalimat berupa pertanyaan, dan kalimat berupa perintah atau juga larangan. Nah, kalau berita atau pernyataan, maka tanda baca di akhirnya adalah titik. Ya, contohnya, Andi pulang dari kantor. Ini sebuah berita kan, sebuah pernyataan, maka diakhiri dengan tanda titik. Atau contoh yang lain, misalnya Melanie mempunyai uang. Nah, ini sebuah berita atau pernyataan juga, maka diakhiri dengan tanda titik. Berikutnya ada juga berupa pertanyaan, maka diakhirinya dengan tanda tanya. Ya. Seperti ini tanda tanya. Nah, contoh, apakah Andi sudah pulang? Nah, maka diakhiri dengan tanda tanya. Atau tanda tanya yang lain, misalnya berapa harga buku itu? Ini kan sebuah kalimat tanya, maka diakhiri dengan tanda tanya. Ini dia tandanya ya, seperti ini. Berikutnya yang terakhir, kalimat berupa perintah atau juga larangan diakhiri dengan tanda seru. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Maka diakhiri dengan tanda seru. Nah, atau yang lain, misalnya belilah baju itu. Maka diakhiri dengan tanda seru. Juga berupa larangan, misalnya jangan merokok atau dilarang merokok, jangan merokok. Jangan merokok sembarangan. Nah, makanya juga sama diakhiri dengan tanda seru karena merupakan sebuah perintah.
Ya, sebelum lebih lanjut ada intermezzo, ada informasi bagi teman-teman bahwa sumber dari pelajaran kali ini adalah dari PUEB ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tautannya saya sudah lampirkan di kolom deskripsi, silakan kalian bisa unduh secara gratis. Ataupun mungkin perlu seperti ini ya, untuk cetak juga silakan cek di kolom deskripsi, ada tautan ya, untuk mengecek sumber atau referensi dari video pembelajaran ini. Nah, sekarang kita akan ke latihan ya. Silakan kalian tulis di kolom komentar. Ada tiga soal yang harus kalian kerjakan. Tulis di kolom komentar ya. Soal yang pertama nomor 1, silakan dengarkan baik-baik, tulis ya. Sania membaca buku. Kalimat pertama, saya ulangi, Sania membaca buku. Silakan tulis di kolom komentar. Yang kedua, apakah Sania membaca buku? Saya ulangi, yang kedua, apakah Sania membaca buku? Silakan nanti dituliskan di kolom komentar ya. Berikutnya yang ketiga, bacalah buku itu Sania. Bacalah buku itu Sania. Ya, silakan 3 kalimat itu kalian tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan komentari siapa yang betul atau siapa yang masih belum tepat ya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau teman-teman menganggap video ini bermanfaat, silahkan dukung dengan like, komen, dan subscribe. Dan langganan insya Allah kami akan kembali membuat video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.